Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armaini, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Gayo yang akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, yang ketiga, posisi kontrol restitusi, yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan harga diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri anak. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktifan serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan keyakinan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga, visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif,
Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid di kalangannya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda? Setelah mempelajari modul ini. Adanya perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang mengganggu kawannya pada saat pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai mendukung dan memantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menunjukkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Itulah pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.